yang dari Tuhan, memohon jamaah dari Tuhan, sehingga yang ada dalam ruangan ini, baik offline, online, semuanya diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Amin. Kalau itu mari berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang tak selamatkanku.
menjadi bagian saudara dan saya, untuk motivasi dalam kehidupan saudara dan saya, biar saudara dan saya lebih dekat kepada Dia. Dapat ku banggakan semua cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalan-Mu. Mari kita bersama-sama berdiri menghormati firman Tuhan. Yang lagi. Kau memilihku selamatkan hidupku karena cinta-Mu. Ini hidupku, memperingati 17 Agustus, sepanjang bulan ini kita belajar tentang tokoh-tokoh pahlawan ya. Tapi saya tertarik dengan seorang tokoh yang menurut saya juga seorang pahlawan, tapi tidak banyak dibicarakan, tidak banyak diperhatikan oleh banyak orang. Siapa tokoh itu? Kita buka di dalam Injil Yohanes ya. Hanya dicatat dalam satu kitab Injil. Injil Yohanes pasal 3. Langsung kita ingat siapa tokohnya. Yohanes pasal 3, Nikodemus. Pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Kita baca pelan-pelan ya. Kita baca pelan-pelan supaya kita bisa menghayati firman Tuhan yang akan kita renungkan sama-sama. Hitungan ketiga kita baca bersama-sama. 2, 3. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu
jika Allah tidak menyertainya? Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab, katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Nikodemus di dalam ayat 1 dikatakan bahwa adalah seorang Farisi dan pemimpin agama Yahudi. Nikodemus arti katanya dari dua suku kata, yaitu Niko ya, dan Demos. Nikos dan Demos. Nikos artinya pahlawan, pemenang, sedangkan Demos artinya rakyat atau bangsa. Dia dikatakan seorang Farisi. Farisi seperti ini. Farisi adalah kelompok para rabi yang memegang teguh Taurat dan tradisi Yahudi. Jadi kalau orang Farisi itu selalu memperhatikan tradisi. Jadi selain dari Taurat, seperti tradisi Yahudi, makan harus cuci tangan. Ya, makan harus cuci tangan. Waktu murid-murid makan tidak cuci tangan, mereka komplain. Kenapa murid-muridmu makan tidak mencuci tangan? Tuhan bilang, apa yang masuk di mulut keluar di jamban.
Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, tapi yang keluar dari mulut itu yang menajiskan. Nah, kelompok para rabi ini atau orang Farisi ini, salah satu di dalamnya adalah Nikodemus. Nikodemus ini seorang yang, kalau masuk dalam kategori para rabi, berarti seorang pemimpin Yahudi yang memiliki pemahaman Taurat yang luar biasa. Kita masih ingat seperti Paulus. Dia juga seorang Farisi, orang yang belajar tentang Taurat. Kalau dia seorang pemimpin, maka kelompok para rabi ini mereka sangat dihormati. Ya, mereka sangat dihormati. Dan Nikodemus, firman Tuhan katakan bahwa dia datang pada waktu malam kepada Yesus. Ada banyak spekulasi, apakah Nikodemus ini malu? Dia seorang rabi, seorang pemimpin Yahudi yang biasanya orang Farisi ini selalu cari-cari kesalahan Yesus, selalu menjebak Yesus. Kok tiba-tiba datang bertanya kepada Yesus, datang ingin belajar kepada Yesus? Ya malu sebagai seorang pemimpin Yahudi. Maka dia datang diam-diam di waktu malam. Menarik Bapak Ibu, bahwa Nikodemus, ayat 2 katakan dia datang kepada Yesus pada waktu malam. Lalu menarik, dia berkata Rabi. Dia menyebut Yesus Rabi. Rabi artinya guru. Dikatakan kami tahu engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Jadi Nikodemus melihat Yesus sebagai seorang guru yang diutus oleh Allah, karena dia juga seorang rabi. Nikodemus juga seorang pengajar. Dia seorang guru, seorang pemimpin Yahudi. Dan dia lihat pengajaran Yesus luar biasa. Yesus ini seorang guru. Tapi bukan hanya seorang guru yang biasa. Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Karena Nikodemus melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus, tanda-tanda mujizat, tidak mungkin hal itu dapat dilakukan kalau Allah tidak menyertainya. Kita lihat bahwa si Nikodemus ini memiliki sebuah apa yang biasanya disebut dengan persepsi, ya, konsep pemahaman tentang bagaimana seorang guru, seorang pengajar Israel, di mana Yesus memberikan pengajaran dengan penuh kuasa, tetapi bukan hanya sekedar pengajaran. Yang membedakan dia dengan guru-guru rabi-rabi Yahudi pada saat itu, bahwa Tuhan Yesus ini mengajar, tapi juga melakukan tanda-tanda mujizat. Beda sekali konsep dia tentang guru yang mengajar dengan apa yang dia lihat pada Yesus. Ini sangat berbeda. Dan dia memiliki satu keinginan untuk belajar, untuk tahu sesungguhnya siapa ini Yesus. Maka dia datang kepada Yesus pada waktu malam. Dan menarik Bapak Ibu, ada dua pertanyaan besar yang dia tanyakan. Ya, mari kita lihat. Di dalam ayat 4, ya, waktu dia mengatakan tadi bahwa engkau guru yang diutus Allah, Yesus berkata ayat 3, dan ayat 3 saya baca, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Lalu pertanyaan pertama Nikodemus, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Perhatikan di sini. Nikodemus sebagai seorang guru, seorang rabi yang terpandang, seorang pemimpin Yahudi, tentu dia sudah dibekali dengan bukan hanya pemahaman Taurat, tetapi juga dengan pemahaman tentang logika, berpikir. Karena pada saat dimulai dari abad 1 sampai abad 2, itu pengaruh dari pemikiran Plato, seorang filsuf Yunani, itu begitu kuat pada saat itu. Jadi mulai dari Yunani ditaklukkan oleh Roma. Pendidikan filsafat itu menjadi pendidikan utama pada sekolah-sekolah tinggi yang dibangun, didirikan oleh Roma.
Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka Nikodemus ini berpikir secara logika. Bagaimana mungkin seorang yang sudah tua, lalu Yesus berkata harus dilahirkan kembali. Ternyata apa yang Nikodemus pahami tentang kelahiran secara jasmani, bukan itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjawab bahwa aku berkata kepadamu, ayat 5, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Kelahiran kembali yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah dilahirkan oleh Roh Kudus. Itulah lahir baru. Karena apa yang dijelaskan kemudian oleh Tuhan Yesus, apa yang lahir dari daging itu daging, tapi apa yang dilahirkan oleh roh itu roh. Yang dilahirkan oleh daging pasti binasa, tapi yang dilahirkan dalam roh beroleh hidup yang kekal. Sebab itu pernyataan Tuhan Yesus, jawaban Tuhan Yesus terhadap Nikodemus, pertanyaan Nikodemus itu membuat setiap kita orang percaya bisa mengerti tentang arti kelahiran baru, arti hidup baru, arti dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Kalau nggak ada Nikodemus, Tuhan Yesus juga tidak memberikan jawaban pernyataan yang begitu besar yang kita kenal sampai hari ini, bahwa seseorang yang percaya kepada Yesus, dia harus dilahirkan kembali. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya selalu katakan bahwa menjadi Kristen itu banyak sekali faktor. Ada yang karena faktor keturunan, yang lain sudah dalam keluarga Kristen. Bisa juga karena faktor pernikahan, bisa juga karena faktor hanya sampai pada level knowledge, ya, pengetahuan, dia diajar seperti diindoktrinisasi sampai dia besar, dia tahu tentang kekristenan, dia tahu siapa Yesus, tapi dia belum berjumpa dengan Yesus. Tidak heran orang-orang seperti ini gampang meninggalkan imannya, gampang meninggalkan Yesus. Karena apa? Karena dia belum mengalami perjumpaan pribadi. Nikodemus datang berjumpa pribadi dengan Yesus. Dia ingin belajar, kira-kira menurut Tuhan Yesus itu apa sesungguhnya kerajaan Allah. Dan memang waktu apa yang dikatakan oleh Nikodemus di dalam ayat yang ketiga, ya, ayat yang kedua, jawaban Yesus itu langsung kepada inti masalahnya. Dia berkata bahwa kami tahu engkau Rabi yang diutus oleh Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan jika Allah tidak menyertainya. Perhatikan ya, engkau Rabi yang diutus oleh Tuhan dari Allah, dan tidak mungkin seseorang bisa dapat melakukan mujizat kalau Allah tidak menyertainya. Tapi Yesus menjawab dalam ayat 3, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak akan pernah melihat kerajaan Allah. Kelihatannya sedikit berbeda ya. Nikodemus pernyataan sebelumnya bahwa engkau Rabi yang diutus Allah. Karena tidak mungkin seseorang dapat melakukan tanda-tanda heran kalau Allah tidak menyertainya. Tuhan Yesus tahu, ya, Tuhan Yesus tahu apa yang Nikodemus ingin ketahui. Seolah-olah dia sedang memuji Yesus, engkau Rabi, engkau datang dari Allah, engkau penuh dengan kuasa Allah. Tuhan Yesus bilang, gak usahlah berbelit-belit ya, bahasa saya. Langsung ditembak ke intinya. Kamu Nikodemus, kalau gak dilahirkan kembali, jangan harap kamu akan masuk dalam kerajaan Allah. Yesus tahu Nikodemus ini ingin tahu, ya, dari Yesus. Menurut Yesus kira-kira bagaimana seorang itu bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Itu intinya. Jadi yang kita bisa belajar dari Nikodemus pada pagi hari ini, yang pertama, bahwa Nikodemus ini walaupun dia guru, dia seorang rabi, pemimpin Yahudi, tapi dia mau datang untuk memahami, untuk belajar, untuk tahu tentang kerajaan surga. Dan Bapak Ibu, di dalam Injil Matius pasal 5 ya 6:33, Tuhan Yesus berkata bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya,
maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu sering dengar dua kalimat yang berbeda ya, kerajaan Allah dan kerajaan sorga. Sama enggak? Kerajaan Allah dan kerajaan sorga sama? Sama. Ketika penulis Injil menggunakan kalimat kata kerajaan sorga, maka itu ditujukan kepada orang Yahudi. Karena orang Yahudi tidak boleh ada pengucapan nama Allah. Jadi dia kalau berbicara nggak boleh mengucapkan kerajaan Allah, karena Allah tidak boleh diucapkan kata itu. Maka selalu kata sorga. Sorga itu dalam kata Yunani itu diterjemahkan ke Indonesia langit, kerajaan langit. Kerajaan langit itu maksudnya di atas, kerajaan di atas. Kerajaan sorga artinya kerajaan langit. Lalu kenapa ada di bagian Injil yang lain menggunakan kata kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu ditujukan pada orang-orang non-Yahudi. Mereka lebih memahami konsep Allah ya daripada berbicara tentang kerajaan langit. Ya, jadi sebenarnya gagak konsepnya sama ya, intinya sama. Kerajaan sorga atau kerajaan Allah itu sama, berbicara tentang Kristus dan kehidupan yang kekal. Nah, jadi yang pertama kita lihat dari pribadi Nikodemus, dia seorang pemimpin yang besar, tapi dia mau datang kepada Yesus. Dia mau belajar pada Yesus. Dia ingin tahu tentang kerajaan sorga. Ini penting Bapak Ibu. Kita mencari Tuhan. Kita ingin tahu firman-Nya. Kita ingin tahu kehendak-Nya. Saya mau tanya Bapak Ibu, siapa di antara kita yang tidak ingin ke sorga? Ada? Siapa yang tidak ingin ke sorga? Angkat tangan. Gak ada. Kalau saya tanya, siapa yang ingin ke sorga? Angkat tangan. Belum semua. Belum semua. Enggak, saya angkat tangan. Tapi dalam hati saya mau ke sorga. Amin. Semua kita pasti mau ke sorga. Kalau mau ke sorga, gak ada cara lain, gak ada jalan lain. Yesus bilang, gak ada seorang pun yang sampai kepada Allah Bapa di sorga kalau tidak melaluinya. Satu-satunya jalan dalam iman Kristen absolut, mutlak, tidak ada jalan lain. Kalau di tempat lain ada banyak jalan. Ada kurang lebih 25 jalan yang lurus. Kalau lurus dianggap itu menujunya ke tempat yang sama. Ya, kalau ada yang diskusi dengan saya bilang, saya setuju aja, lurus. Persoalannya ujungnya sampai atau enggak. Kalau terus semua lurus, betul lurus, ya semua diajarkan tentang kebaikan, tapi ujungnya buntu, ya nggak sampai juga ke surga. Karena apa? Jembatannya cuma satu, salib. Percaya kepada Kristus yang tersalib, kita terhubung kepada Bapa. Jadi dalam iman Kristen, only one, yang satu-satunya, tidak ada yang lain. Itu harus kita pegang. Yesus Kristus satu-satunya jalan keselamatan kita. Dan dari pertanyaan Nikodemus, ya pertanyaan yang kedua, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Iya, memang tidak logis, tidak masuk di akal. Karena bagaimana mungkin sudah seusia 60-an, 70-an, gak usah 60-70-an lah. Usia sudah 1 bulan saja, 2 bulan, disuruh masukin lagi ke rahim ibu, ya gak mungkin. Ya, gak mungkin, secara logika gak mungkin, karena dia tidak mengerti tentang kelahiran baru. Jadi yang pertama yang kita mau belajar dari Nikodemus, Bapak Ibu, dari pertanyaan-pertanyaan Nikodemus ini, Tuhan memberikan pernyataan-pernyataan yang besar yang kita kenal sampai hari ini. Dan salah satu ayat yang paling terkenal, ayat berapa? Ayat 16. Semua jangan tampilkan saya. Ayo sama-sama dengan saya. Kita ucapkan sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita harus berterima kasih sama Nikodemus.
Gara-gara Nikodemus datang diam-diam ingin tahu tentang kerajaan Allah, tentang kerajaan sorga, maka jawaban Tuhan Yesus ini menjadi titik balik iman percaya kita. Percaya kepada Yesus, hidup kekal. Tidak percaya kepadanya, binasa. Hina. Ya, hina. Dan ayat ini selalu dipakai di dalam pemberitaan Injil dimanapun, bahwa percaya Yesus hidup kekal. Berpindah dari maut kepada hidup yang kekal. Tapi menolak Yesus, tinggal di dalam maut untuk selama-lamanya. Binasa. Bapak Ibu, sekarang ini Bapak Ibu sudah dengar tentang kekristenan Kristen progresif. Saya ulang sekali lagi, bahwa salah satu ajaran diajarkan di dalam Kristen progresif adalah bahwa tanpa iman kepada Yesus seseorang bisa selamat. Hanya dengan perbuatan baiknya dia bisa selamat. Itu menurut progresif, karena memang liberal. Bagi mereka semua agama itu sama, ada keselamatan. Dan itu adalah akarnya pluralisme. Pluralisme itu racun yang berbahaya bagi iman Kristen. Sebab itu kita harus sungguh-sungguh berpegang pada iman percaya kita, karena Yesus sendiri berkata, percaya pada Yesus kita hidup, memiliki hidup yang kekal. Lalu bagaimana kita menolak Yesus? Yesus tegaskan dalam bagian lain, barang siapa menolak anak, jangan pernah berharap dia memiliki Bapa. Tapi barang siapa memiliki anak dengan Bapa itu satu, pastilah dia juga memiliki Bapa. Dan barang siapa tinggal di dalam Kristus, Roh Kudus diam di dalam dirinya. Dan Injil Yohanes juga mencatat, firman Tuhan Yesus berkata, kami akan datang dan diam bersama-sama dengan mereka. Kami kabur besar, artinya berbicara tentang Trinitas. Bapa, Kristus dan Rohnya itu menyertai hidup kita, orang-orang yang percaya. Dan itu menjadi jaminan kepastian keselamatan kita. Bapak Ibu, yang kedua, kita mau belajar dari Nikodemus. Ya, Nikodemus, apa yang dilakukan Nikodemus yang bisa masuk dalam kategori juga sebagai seorang yang pahlawan, seorang yang memberikan jasa besar. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 7, kita buka. Dia pernah membela Yesus di hadapan para guru Farisi. Ya, kita baca di dalam Yohanes pasal 7. Kita baca ayat 50 dan ayat 51. Saya baca, Bapak Ibu bisa dengarkan. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Dia bela Tuhan Yesus karena mereka menuduh, memfitnah Yesus. Mereka cari-cari kesalahannya. Dan Nikodemus tampil untuk memberikan pembelaan. Menarik ya, dia baru dengar tentang ajaran Yesus dalam perjumpaan pertemuan di waktu malam, diam-diam berjumpa Yesus. Saya yakin bahwa dia pulang, dia pasti merenungkan. Dia merenungkan, dan kalau dia tidak menerima pengajaran Yesus, kalau dia tidak menerima firman yang diajarkan, perkataan-perkataan Yesus yang disampaikan kepadanya, saya percaya dia tetap bersekutu dengan para Farisi untuk menjebak Yesus, untuk menghukum Yesus, untuk menyalibkan Yesus. Tapi Nikodemus langsung membuat pemisahan. Dia membela Yesus. Ya, dia membela Yesus. Apakah hukum? Ya, hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar? Kalau memang pengajarannya salah, apa yang dia lakukan salah, silakan dihukum melalui berdasarkan aturan-aturan Taurat. Dia membela sampai kemudian ayat 52 mereka berkata, apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, tidak ada Mesias datang dari Galilea. Bapak Ibu, di sini saya menemukan bahwa Nikodemus dia sudah mengalami perubahan paradigma. Tidak secara eksplisit
Dia mengatakan, saya jadi pengikut Yesus. Saya tinggalkan guru saya, ya, status sebagai guru, sebagai rabi, sebagai pemimpin Yahudi, tidak. Tetapi dari pembelaan dia terhadap Yesus, dia telah menunjukkan bahwa dia tidak memihak kepada orang Farisi, karena apa yang dilakukan orang Farisi salah. Dan dia membela Tuhan Yesus pada saat itu. Dan saya yakin bahwa Nikodemus dipakai Tuhan, karena memang waktu itu belum waktunya Tuhan untuk disalibkan. Dan Tuhan pakai orang-orang, salah satunya Nikodemus, memberikan pembelaan sehingga orang Farisi tidak mendapatkan tuduhan, tidak berhasil untuk menjebak Yesus pada saat itu. Itu hal yang kedua. Yang ketiga lebih menarik lagi. Yang ketiga, Bapak Ibu, Nikodemus adalah seorang rabi Farisi, pemimpin Yahudi yang turut bersama dengan Yusuf Arimatea menurunkan mayat Yesus untuk dikuburkan. Nikodemus, mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 19. Yohanes pasal 19. Kita lihat ayat 30 dan kita baca ayat 38. Kita baca sama-sama. Yohanes 19 ayat 38. Dengan ketiga, 2, 3. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Baca ayat 39. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Nikodemus juga datang pada saat itu. Bersama dengan Yesus mereka menurunkan mayat dan kemudian dirempah-rempah oleh Nikodemus. Jadi saya percaya murid-murid ini, ya, si Yusuf Arimatea ini takut kalau nanti ketahuan sama orang Yahudi. Sedangkan Nikodemus ini pemimpin Yahudi, rabi. Tapi dia menunjukkan sikap yang luar biasa, hormatnya dia kepada Tuhan Yesus. Saya yakin dia sudah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Memang nanti kisah setelah itu tidak lagi dijelaskan. Apakah dia menjadi Kristen, dia ikut beribadah dan setelah Yesus sudah naik ke surga, memang tidak dicatat. Tapi kita lihat bahwa Nikodemus adalah tokoh yang juga memainkan peranan penting untuk menurunkan mayat Yesus bersama dengan Yusuf Arimatea. Lalu dia juga membawa minyak mur, minyak gaharu untuk meminyaki Yesus. Luar biasa, Bapak Ibu. Seorang pemimpin Yahudi Farisi kemudian berubah menjadi seorang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Saya yakin dia percaya kepada Yesus. Kalau dia tidak percaya kepada apa yang Yesus ajarkan, dia tidak mungkin datang untuk menurunkan mayat Yesus. Dia percaya kepada Yesus. Semoga nanti kita ketemu dia di surga. Ya, kalau nggak ketemu berarti saya yang salah. Tapi itu keyakinan saya, pasti dia ada di sana. Ya, karena kita selalu mengungkapkan tentang bagaimana orang-orang yang mengalami perubahan ikut Yesus tanpa harus langsung secara eksplisit menyatakan iman percaya. Selain daripada Petrus, menurut kamu siapa? Engkaulah Mesias, Anak Allah yang Maha Tinggi. Ya, itu Petrus. Makanya pernyataan Petrus itu menjadi sebuah pernyataan di mana gereja itu didirikan. Semua yang mengaku Yesus adalah juru selamat, Tuhan dan juru selamatnya, dialah gereja. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 3 hal yang kita mau belajar dari Nikodemus. Bahwa yang pertama, dia datang kepada Yesus.
Tentu ini sebuah sikap kerendahan hati. Walaupun mungkin sebagai seorang pemimpin dia ada sedikit perasaan takut, malu, tapi dia mau datang kepada Yesus. Dia mencari, dia ingin tahu tentang kerajaan sorga. Dan keinginan, rasa hausnya akan kerajaan sorga ini, Tuhan Yesus jawab. Tuhan Yesus langsung ke inti jantungnya, langsung Tuhan Yesus kasih tahu. Dan apa yang menjadi jawaban Yesus itu menjadi sebuah pernyataan yang luar biasa sepanjang sejarah. Karena begitu besar kasih Allah dan seterusnya. Kita yang percaya kepada Yesus peroleh hidup yang kekal. Dan atas dasar ayat itulah kita yakin bahwa iman kita akan janji Tuhan, firman Tuhan membuat kita berpindah dari maut kepada hidup yang kekal. Kita tidak hidup lagi di bawah hukuman, tapi kita hidup di bawah kasih karunia Allah. Yang kedua, kita belajar dari Nikodemus bahwa dia membela Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus difitnahkan yang salah. Mereka mau menjebak Yesus, mau menghukum Yesus. Dia berdiri dan dia berani melawan kelompoknya sendiri. Dan ayat Alkitab mencatat bahwa mereka juga kemudian menyerang Nikodemus. Kamu orang Galilea, tahu, kamu pasti tahu, selidiki kitab suci, gak mungkin Mesias datang dari Galilea. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Nikodemus tidak peduli. Karena apa? Dia sudah berubah. Persepsinya dia dulu tentang Yesus hanyalah seorang guru besar, seorang guru yang Allah menyertainya. Tapi ketika dia dengar ayat 16 ini, tanpa percaya kepada Yesus binasa, percaya kepada Yesus hidup yang kekal. Saya percaya Nikodemus mau ikut Yesus, percaya kepada Yesus karena dia mengerti Taurat. Sehingga ketika Yesus mengajarkan hal seperti itu sangat dalam maknanya. Dan Nikodemus terbukti dia melakukan pembelaan kepada Yesus. Dan yang ketiga, dia juga datang bersama dengan Yusuf Arimatea untuk menurunkan mayat Yesus dan meminyakinya. Dia sudah persiapan, bukan hanya pergi ikut-ikutan. Dia sudah menyiapkan minyak yang mahal, minyak yang mahal. Dia sudah siapkan. Artinya dia sudah punya niat. Ini Tuhan. Dia mati, tapi mati untuk menyelamatkan hidupnya. Dia datang, turunkan jenazah, dia minyaki sebelum dikafani. Luar biasa. Dia memainkan peranan penting. Mana murid-murid yang hebat itu? Di mana Petrus dan kawan-kawannya? Tidak ada. Justru seorang murid, bukan dari rasul, 12 rasul, Yusuf Arimatea, seorang pengikut Yesus, seorang murid Yesus, bukan dari kelompok 12 rasul. Walaupun takut, tapi dia memberanikan diri, datang minta izin, dan kemudian disetujui oleh Pilatus. Dan Alkitab mencatat di situ juga Nikodemus dapat. Apa yang dilakukan oleh Nikodemus melebihi apa yang dilakukan oleh para rasul. Mereka lagi ketakutan bersembunyi di rumah, dikunci semua pintu jendela, ketakutan setengah mati. Tapi Nikodemus sudah gak peduli lagi dengan status rabinya, statusnya sebagai seorang Farisi. Tapi dia datang kepada Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk menyelamatkan hidupnya. Dia meminyakinya, mengafaninya bersama dengan Yusuf Arimatea. Dan ini dicatat dalam kitab Injil. Maka bagi saya, Nikodemus juga seorang tokoh yang hebat, yang dipakai oleh Allah, memainkan peran yang mungkin kelihatannya kecil, tapi sesungguhnya dari Nikodemus ini keluarlah perkataan-perkataan yang penuh kuasa, yang menjadi jaminan, garansi bagi kita yang percaya kepada Yesus. Kiranya melalui firman Tuhan bagi hari ini, kita mau sungguh-sungguh tetap percaya kepada Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin Bapak Ibu. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya pulanglah. Terimalah berkat nikmat sejahtera dari Allah Bapa di surga. Terima kasih. Kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam kuasa Roh Kudus Terima kasih Tuhan. menyertai kita semua dari pagi hari ini sampai Maranatha. Yesus datang pada kali yang kedua. Pulang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus.